Karena Tuuli sudah mulai bekerja, menyiapkan makanan pun menjadi tugasku. Tetapi mustahil aku membuat makanan dari awal hingga akhir seorang diri, mengingat aku tidak dapat memegang pisau dengan benar atau menyalakan api. Pada akhirnya, aku memasak makanan bersama ibu, aku membantu sebisanya. Aku ingin mengambil kesempatan itu dan memakainya untuk menyiapkan makanan dengan gaya Jepang. Sayangnya, meski terpacu untuk menggunakan pengetahuan saat aku masih Urano, tidak ada yang muncul darinya. Karena maksudku, sejak awal gamenya dicurangi. Tidak ada nasi, tidak ada miso, tidak ada kecap. Secara alami, tidak ada toko yang menjual mirin atau sake. Tidak ada yang bisa aku lakukan tanpa bahan-bahan itu. Apa yang bisa aku buat tanpa semua itu? Dan hei, aku tahu cara membuat miso dan kecap, oke. Aku tahu terbuat dari apa dan sebagainya. Kedelai, koji, dan garam. Aku bahkan belajar bagaimana menggabungkannya. Kembali ke sekolah dasar, aku melakukan kunjungan lapangan ke pabrik miso, dan demonstrasi yang mereka adakan sangat menarik sehingga aku sendiri akhirnya meneliti lebih jauh di perpustakaan. Aku teringat kembali pada kunjungan itu. Setelah berusaha keras mengatur resep miso dan kecap, aku menulis laporan dengan penelitian tambahan. Guruku sangat bangga, dia memajangnya di kelas. Tapi di mana kedelai dan gandum di dunia ini? Bahkan jika aku bisa mengganti kedelai dengan jenis kacang biasa lain di dunia ini, di mana aku bisa membeli koji? Secara alami, aku terlalu takut untuk membuat koji dengan cara biasa. Bagaimanapun, koji adalah jamur. Satu kesalahan sederhana, seluruh keluargaku akan keracunan makanan. Dan bahkan jika aku menemukan beberapa koji yang ada, aku tidak ingin memfermentasikannya di rumah yang penuh bakteri ini, apalagi baunya sangat menyengat, orang tuaku akan membuangnya sebelum jadi. Aku menyerah membuat bumbu sendiri dan berusaha keras memikirkan makanan Jepang yang tidak perlu bumbu. Bagaimana dengan sashimi? Mungkin rasanya enak dicelupkan ke dalam garam dan perasan buah. Tapi menurutku kota ini sangat jauh dari laut. Tidak ada ikan segar di pasaran. Mereka bahkan tidak menjual wakame atau jenis rumput laut lainnya. Lupakan sashimi, aku bahkan tidak bisa membuat salad rumput laut. Tidak ada laut berarti tidak ada rumput laut, secara alami. Tidak ada udang kering, tidak ada serpihan ikan. Tanpa bahan-bahan itu, aku tidak bisa membuat kaldu dashi yang dibutuhkan makanan Jepang. Itu hanya masalah kritis tanpa solusi. Aku tahu segala sesuatu berbeda di dunia ini, aku takkan meminta kaldu sup bubuk atau semacamnya. Tapi setidaknya beri aku rumput laut atau serpihan ikan. Aku memang mencoba membuat sesuatu yang mirip dengan acar dengan mentimun tiruan dan anggur, tapi tanpa kecap atau gula, rasanya tidak enak. Itu berakhir dengan sangat asam dan tidak seperti makanan acar yang ku tahu. Karena tidak mampu membuat sesuatu pun secara alami membuat frustrasi, jadi aku menyusun resep paling simpel untuk dibuat oleh anak kecil sepertiku dan mencoba makan ketimun tiruan dengan diolesi garam. Garam mengeluarkan sebagian air dari mentimun tiruan dan memberinya rasa asin yang enak, menghasilkan sesuatu yang mirip dengan acar Jepang. Tadinya aku mengira makan sesuatu yang mirip dengan makanan Jepang akan memuaskanku, tapi nyatanya, itu justru membuatku semakin merindukan nasi putih. Kebetulan, makan mentimun asin dengan roti multigrain terasa sangat salah sehingga aku tidak bisa mengatasinya. Nasi, makanan Jepang. Siapapun itu, anugerahkan padaku makanan Jepang, tolong. Mentimun tiruan membuatku sangat ingin menyantap makanan Jepang yang layak sehingga aku terpikirkan untuk memancing di sungai dan melakukan apa yang aku bisa di sana. Karena aku tidak bisa menggunakan api, satu-satunya pilihanku adalah mengeringkan ikan di bawah matahari. Ikan kering mungkin berhasil. Mungkin akan berhasil jika aku mengasinkan ikan sebelum mengeringkannya. Aku sangat berharap itu akan berhasil. Hei, Lutz. Aku ingin mencoba memancing. Apakah ada ikan di sungai ini? Aku bertanya pada Lutz di tepi sungai pada hari berikutnya kami pergi ke hutan. Aku pikir itu akan terlalu sulit untukmu. Prediksi Lutz menjadi kenyataan ketika upaya memancingku gagal secara spektakuler. Memancing itu sendiri sangat sulit. Aku merosot, depresi,
dan Lutz membawakanku ikan. Ini, aku menangkap satu. Apa yang ingin dilakukan dengannya? Kau tidak keberatan jika aku mengambilnya? Well, aku tidak butuh ikan. Petik 2. Bisakah kamu menyalakan api? Aku ingin memasaknya dengan garam. Tidak dapat menunggu matahari, aku mengambil ikan yang ditangkap Lutz untukku dan memasaknya di atas api dengan garam, seperti seseorang akan memasak ikan trout. Baunya busuk. Rasanya sangat tidak enak. Satu gigitan kemudian dan aku mengerutkan wajah. Aneh. Rasa dan baunya seperti lumpur busuk, tidak seperti ikan yang pernah ku makan sebelumnya. Mengapa bau ikan ini begitu menyengat? Aku memiringkan kepalaku, mencari-cari dalam ingatanku untuk melihat apakah aku salah memasak saat Lutz mengerutkan alisnya. Apa tidak akan bau jika kamu salah memasak seperti itu? Itu bau. Ikan itu berbau tidak enak. Aku berharap dia memberitahuku itu sebelumnya. Aku mendapat ikan lain darinya dan kali ini aku menyiapkannya dengan pisau. Cara kerjanya tidak persis seperti pisau dapur Jepang, jadi ikannya agak berantakan, tapi itu seharusnya tidak memengaruhi rasanya. Aku mengambil tongkat dan menusuk ikan dengannya, lalu coba menjemurnya. Mungkin ikan kering akan terasa lebih enak. Aku pergi untuk mengumpulkan kayu bakar sementara ikan mengering, dan sebelum aku menyadarinya, ikan itu menjadi sangat keras sehingga tidak bisa dimakan. Terlalu banyak air yang menguap. Apa ini? Makanan kering yang terlalu kering. Aku tidak berpikir kita bisa memakannya lagi. Ya, sepertinya tidak bisa kumakan. Tapi aku mungkin bisa mendapatkan kaldu sup darinya. Aku akan mencoba membawanya pulang. Bahkan jika aku sendiri tidak bisa memakan ikannya, itu berpotensi menjadi bahan yang baik untuk kaldu sup. Aku membawa pulang ikan keras itu dan mencoba memasukkannya ke dalam air. Apa itu? Menjijikkan. Kumohon jangan taruh benda-benda seperti itu di panci kita. Bu. Aku ingin membuat sup dengannya. Tidak. Satu-satunya hal yang bisa kau masukkan ke dalam panci kita adalah makanan. Tapi ini makanan, secara teknis. Ikan kering itu tampak begitu menjijikkan sehingga ibu menolak dengan keras, menolak ideku untuk membuat sup darinya. Mungkin itu tampak sangat menjijikkan baginya karena dia tidak biasa makan ikan, dan ikan kering yang dibedah tampak mengerikan. Agak munafik, karena dia bisa melihat kepala babi yang terbelah dan menganggapnya enak. Maafkan aku, Tuan Ikan. Aku pada akhirnya tidak bisa membuat makanan Jepang. Untuk saat ini, aku hanya akan mencoba dan memikirkan bagaimana aku dapat menggunakan bahan-bahan yang ada untuk membuat sesuatu yang rasa dan tampilannya mirip makanan Jepang. Sepertinya itu akan lebih baik dari ini. Beruntungnya, kami diberi seekor burung untuk dimakan hari ini. Rupanya, salah satu tetangga kami menangkap 5 burung di hutan. Dan karena akan sulit bagi keluarganya untuk memakan semuanya sebelum burung-burung itu membusuk, dia membaginya dengan kami, sebagian sebagai terima kasih karena kami membagi beberapa daging dengan mereka ketika ayah juga berburu terlalu banyak di masa lalu. Ibu sedang memotong burung itu. Aku tidak tahu spesies apa. Pisau yang dia gunakan untuk memotong daging sangat berat sehingga baik aku maupun tuli belum bisa menggunakannya. Ayo sekarang, cabut bulunya. Benar, aku meraih bulu burung itu dan menariknya. Sensasi bulu yang muncul membuatku merinding. Aku terus mencabuti bulunya sambil dengan sedih mengingatkan diri sendiri bahwa itu diperlukan jika kami ingin makan. Butuh waktu lama sebelum berurusan dengan hewan mati tidak menggangguku. Tetapi jika aku sendiri yang mengatakannya, aku pikir aku sudah tumbuh, mengingat aku tidak berteriak atau pingsan saat melihat ibu mengeluarkan isi perut burung itu. Sekarang, saatnya memasak. Benar, saat kami melakukannya, aku berpikir untuk membuat kaldu dari tulang burung itu. Kaldu tulang burung pasti akan mengubah kisaran rasa makanannya. Ini tidak akan menjadi pengganti kelpe atau serpihan ikan, tetapi bisa cocok dengan jamur kering. Namun, sulit sekali mendapatkan kaldu tulang burung itu. Ibu tidak mengerti apa yang aku coba lakukan dan dengan demikian sejak awal tidak akan membantuku. Di bagian ini, memasak daging dan memakannya langsung dari tulang adalah hal yang biasa.
Aku berhasil meyakinkannya untuk setidaknya memotong tulang, dengan mengingatkannya bahwa hari ini giliranku memasak. Segala sesuatu yang lain terserah padaku. Aku melempar tulang burung, tenderloin, dan tumbuhan ke dalam panci terbesar kami. Aku memilih tanaman yang bau dan rasanya mirip dengan yang biasa aku gunakan meskipun terlihat berbeda. Yang aku gunakan berbau atau terasa bawang merah, jahe, bawang putih, dan daun salam. Sungguh, aku memasukkan apapun yang sepertinya akan membantu menutupi bau daging. Main. Tunggu. Yang itu terlalu berlebihan untukmu. Itu berbahaya. Ibu menghentikanku sebelum bisa memotong daun yang tampak seperti lobak putih. Dia mengambil pisauku dan, seolah ingin menghentikanku melarikan diri, meraih daun dan menempelkannya ke talenan. Saat dia memelotot tajam pada lobak putih dan memotong menjadi dua, aku mendengar jeritan nyaring. Dari lobak. Biuh. Apa? Aku berkedip karena terkejut, bertanya-tanya apakah aku baru saja membayangkan sesuatu, ketika ibu melepaskan dedaunan dan membanting bagian pisau yang rata ke sana. Dia menghancurkannya seperti menghancurkan bawang putih. Ibu lebih cepat memotong sayuran daripada aku, jadi aku berterima kasih atas bantuannya, tetapi aku perhatikan bahwa entah bagaimana lobak putih berubah menjadi merah di bawah pisaunya. Itu tampak menakutkan, seperti darah yang mengumpul. Itu sudah cukup. Pastikan untuk mencucinya sebelum menggunakannya. Apakah hanya firasatku, atau apakah ibu terlihat jauh lebih berbahaya daripada lobak? Mungkin hanya firasatku. Mari kita berhenti di situ. Di dunia ini, banyak sayuran yang tampak familiar bagiku yang sebenarnya aneh dan tidak bisa dimengerti. Setiap kali aku menemukan salah satu sayuran aneh ini, aku teringat bahwa aku benar-benar berada di dunia yang berbeda dari duniaku. Banyak yang telah terjadi, tetapi begitu bumbu-bumbu berada di dalam panci, yang harus aku khawatirkan hanyalah mengeluarkan buih yang akan menumpuk. Aku pernah dengar bahwa yang terbaik adalah membuang semua air setelah kau lihat mendidih, lalu mengisinya dengan air, tetapi buihnya tidak benar-benar memengaruhi rasa sup dan melakukan semua itu akan membosankan, jadi aku tidak repot-repot. Setelah mendidih, aku hanya mengawasi tenderloin dan mengeluarkannya setelah siap. Aku mencelupkannya ke dalam air, memarutnya, dan itu saja. Itu sudah siap untuk diletakkan di samping salad. Aku menyiapkan bagian lain dari daging saat sup sedang dimasak. Aku memotong hati, ampela, dan bagian lain yang mudah busuk menjadi potongan-potongan kecil dan memercikkannya dengan garam dan alkohol. Bagian ini akan baik-baik saja jika dimasak dengan garam sebelum dimakan. Itulah, seperti yang diharapkan, metode persiapan yang paling cepat diterima keluargaku. Kata, memanaskan arang, terlintas di benakku untuk sesaat, tapi aku punya pekerjaan lain yang harus dilakukan, jadi aku lupa. Hari ini kami memakan organ dan daging paha. Ibu akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membuat sesuatu seperti ayam panggang dengan daging paha, jadi aku dilarang ikut campur. Aku mengasinkan dan menggosokkan alkohol ke dada daging, lalu menaruhnya di ruang penyimpanan musim dingin. Kami akan menggunakannya sebagai bahan makanan untuk besok. Jika kita memiliki kantong kedap udara dan lemari es, aku akan membuat ham burung, tapi oh baiklah. Hidup itu penuh penyesalan. Baunya enak. Ini belum siap. Begitu bau sup mulai melayang di udara, ibu, yang selama ini menjaga jarak, mulai beringsut menuju panci. Kau harus memasak kaldu tulang burung dalam waktu yang cukup lama, jadi aku mulai memotong sayuran sedikit demi sedikit sambil mengawasi buih. Untuk melakukan sesuatu apapun itu membutuhkan waktu lama dengan tubuh ini, jadi sebisa mungkin dan dimanapun itu aku ingin menghemat waktu. Langkah pertama dari rencanaku membuat santapan ala Jepang berkisar pada konsep hotpot, di mana aku akan memasak semua bahan dalam satu panci. Aku telah berpikir bahwa setelah aku mendapatkan kaldu yang lezat, aku akan bisa membuat hotpot yang layak. Aku tidak akan bisa membuat seperti yang dulu kubuat, tapi sekarang aku punya kaldu tulang burung. Karena aku kekurangan saus ponzu, aku makan pomes buah kuning seperti paprika yang rasanya seperti tomat dan merebusnya dengan bumbu demi menambah cita rasa hotpot. Dalam sup pome ini aku akan memakai ujung sayap burung,
yang terlalu kurus untuk dimakan dengan normal, dan beberapa sayuran musiman yang aku tidak tahu namanya. Fakta bahwa hampir semua makanan terasa enak saat direbus bersama adalah alasan mengapa aku sangat menghargai hotpot. Oh, aku pikir ini hampir siap. Ibu, apa kamu bisa membantuku? Aku meletakkan saringan di atas panci terbesar kedua dan memanggil ibu. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku ingin kamu menuangkan sup dari panci ini. Itu akan menyingkirkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kita tidak akan makan semua itu, kata ibu, entah kenapa terdengar lega saat dia menyaring sup tulang ayam. Aku membersihkan panci terbesar dan menyuruhnya memasukkan sup yang telah disaring ke dalamnya. Kami sangat sering menggunakan panci terbesar kedua, jadi akan merepotkan memasukkan kaldu sup ke dalamnya. Rencanaku adalah menggunakan panci terbesar kedua untuk sup pome. Aku memasukkan jamur kering ke dalam sup yang sudah disiapkan dan mulai bekerja memasak sup pome. Saat ujung sayap mendidih, aku melepaskan daging yang bisa dimakan dari tulang dan memasukkan semua itu ke panci. Tulangnya tajam, jadi aku harus mengambil dagingnya sedikit demi sedikit, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ayam panggang ibu mulai berbau harum, jadi mengingat keterbatasan waktu, aku juga mulai memasukkan sayuran ke dalam panciku. Main. Kau pikir apa yang sedang kamu lakukan? Menaruh sayuran. Apa kamu tidak tahu kamu harus merebusnya setengah matang dulu? Tampaknya hal itu sesuatu yang normal di sini, tetapi jika kau merebus sayuran di panci lain dan menguras airnya sebelum menggunakan sayuran, rasanya akan setengah enak. Nutrisinya juga akan banyak yang hilang. Aku tidak punya keluhan pada masakan ibuku, tapi aku tidak ingin dia menahan masakanku sendiri dengan aturannya. Ini akan baik-baik saja untuk apa yang aku buat. Tapi kamu hanya akan merusak makanan enakmu. Ini akan baik-baik saja. Sup pome selesai setelah ku keluarkan buihnya. Tes rasa kilat memastikan bahwa rasanya cukup enak. Tak perlu merebus sayuran setengah matang sebelum memakainya. Aku pulang. Sudah kuduga itu dari rumah kita, ya. Hai, Tuli. Maksudmu, aku mencium sesuatu yang lezat di jalan dan merasa lapar saat berjalan. Semua orang mulai mencari dari mana bau itu berasal. Aku tidak mengira itu akan datang dari rumahku. Rasanya seperti ngiler mie saat berjalan di dekat kedai ramen. Bagaimanapun juga, kaldu tulang burung memiliki aroma yang cukup kuat. Aku pulang. Oh, ya, sekarang aku tahu dari mana asalnya bau itu. Ayah, yang memiliki shift pagi, pulang pada waktu yang hampir bersamaan. Bau kaldu tulang burung rupanya telah menyebar cukup jauh. Ayah duduk di meja dengan kegembiraan di wajah, keluarga kami berkumpul tepat pada waktunya untuk makan malam. Al memberi kita seekor burung hari ini. Dia bilang itu ungkapan terima kasih untuk daging yang kamu berikan dulu, Gunther. Aku memasaknya bersama Main. Maksudmu, Main membuat sesuatu yang tidak kukenal ini. Tepat sekali. Daging panggang ibu ditempatkan di tengah meja, dan di sampingnya ada salad dengan tenderloin di atasnya. Organ asin ditempatkan di sebelah ayah sebagai lalapan, dan hotpot pome ada di mangkuk semua orang. Sup hotpot sekarang terlihat seperti sup biasa. Apa ini? Baunya sangat harum. Boleh aku makan? Ini sup pome. Aku berusaha keras untuk mendapatkan kaldu dari kaldu sup tulang burung, jadi pasti sangat enak. Coba saja. Tuli, wajahnya dekat dengan sup pome, memberikan senyum berkilau dan meraih sendoknya. Wow, ini sangat lezat. Bagaimana? Ini luar biasa. Astaga. Aku kaget melihat tulang burung rebusnya dan memasukkan sayuran setelah baru dicuci, tapi ini benar-benar terasa enak, kata ibu dengan sungguh-sungguh setelah menggigit dirinya sendiri. Mengingat pengalaman luasnya dengan masakan dunia ini, dia pasti khawatir meskipun baunya enak. Luar biasa, Main. Kamu punya bakat memasak. Ayah, sangat gembira, mendorong makanan ke wajahnya dengan sangat cepat. Aku mencoba makan sup pome. Kaldu tulang burung memiliki rasa yang sangat lezat dan sayurannya banyak ditambahkan. Rasanya lezat, sungguh. Tapi, itu bukanlah makanan Jepang. Keesokan harinya, aku selesai mengumpulkan kayu bakar di hutan dan pulang secepatnya.
Anak-anak kecil harus berbaris dalam kelompok yang ketat setiap saat, tetapi anak-anak seperti Tuuli yang telah selesai dibaptis dapat meninggalkan kelompok dan melakukan apapun yang mereka inginkan, dengan pemberitahuan sebelumnya. Jadi, aku pulang lebih awal bersama Tuuli. Aku ingin menggunakan sisa daging burung hari ini, jadi Tuuli dan aku berbagi tugas memasak. Langkah kedua dari rencanaku untuk membuat makanan ala Jepang adalah mencoba dan mengukus daging dengan sake. Aku pikir alkohol apapun akan berhasil, bukan hanya sake Jepang. Jadi kurasa kamu sudah memikirkan apa yang ingin kamu buat, main. Aku berencana mengukus sake, daging dan membuat gnocchi dengan salad. Bagaimana menurutmu? Aku tidak terlalu paham dengan apa yang kamu bicarakan, tapi oke. Aku akan serahkan padamu. Pertama buat gnocchi. Aku merebus kentang, menghancurkannya, dan mencampurkan sedikit garam dan tepung multigrain. Rakyat jelata tidak bisa begitu saja menggunakan tepung terigu, jadi kami harus puas dengan tepung multigrain. Itu sebagian besar terbuat dari gandum hitam, barley, dan gandum. Setelah adonan memiliki konsistensi seperti daun telinga, aku merentangkannya menjadi tongkat bundar dan memotongnya menjadi potongan-potongan sepanjang beberapa sentimeter. Bisakah kau meregangkan potongan yang kupotong sehingga terlihat seperti ini? Tuuli mengangguk antusias setelah melihatku agak kesulitan mengulurkan adonan sambil menggosok punggung dengan garpu dan ibu jari. Bagian punggungnya akan memungkinkan saus masuk dan tetap berada di atas gnocchi dengan lebih mudah. Tuuli merentangkan bongkahan adonan yang kupotong satu persatu. Dia lebih kuat dariku, jadi dia mempersiapkannya lebih cepat dan lebih rapi daripada yang aku bisa. Kamu lebih baik dariku dalam hal ini, Tuuli. Kau pikir begitu? Main, jangan lihat aku, terus memotong. Aku akan kehabisan. Aku meminta Tuuli merebus air dan mulai memasak gnocchi. Setelah benar-benar menggelembung dan gnocchi melayang ke atas, itu sudah siap. Aku menambahkan lebih banyak pome ke sisa sup kemarin dan merebusnya menjadi saus pome. Aku akan mencampur gnocchi sebelum kami makan, jadi hanya itu yang bisa aku lakukan sekarang. Kupikir itu cukup untuk saat ini. Kita bisa menghabiskan salad dengan sangat cepat, jadi ibu akan segera pulang, jadi menurutku membuat salad sekarang akan lebih bagus. Tuuli mulai bekerja membuat salad dan ibu pun sampai tidak lama kemudian. Begitu aku melihatnya, aku memintanya untuk mengambil daging dada yang aku siapkan tempo hari sehingga aku bisa mulai mengukus sake. Meskipun disimpan di dalam ruangan dingin di atas batu dingin, ini bukan musim dingin lagi dan aku merasa harus mengendus daging. Oke, tidak membusuk. Semuanya bagus. Main, apakah ini panci yang kamu inginkan? Terima kasih, Tuuli. Aku mengasinkan dan menggosokkan alkohol ke dalamnya kemarin, jadi itu akan segera siap. Tidak ada lada memang disayangkan, tapi mau bagaimana lagi? Mengukus daging dengan sake itu sederhana. Aku mencoklatkan sisi kulit daging dada yang sudah dibumbui sebelum membaliknya, menambahkan lebih banyak alkohol, dan menutupi kuali. Karena aku punya kesempatan, aku ingin menambahkan jamur yang aku kumpulkan di hutan. Aku membersihkan jamur-jamur itu dan bersiap untuk memotongnya. Seketika itu tiba-tiba Tuuli berteriak dengan mata terbuka lebar. Jangan, main. Jamur itu akan menari jika kamu tidak membakarnya dulu. Tuuli segera menusuk jamur dengan tongkat batu dan, setelah mengasinkannya, memanaskannya di atas api perapian. Jamur. Menari. Apakah maksudnya seperti rumput laut yang bisa bergoyang-goyang karena panas? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku memiringkan kepala, bingung, dan Tuuli menawariku jamur yang sekarang agak gosong. Sekarang baik-baik saja. Terima kasih, aku benar-benar dicampakkan, tapi jika hanya itu yang diperlukan untuk membuatnya bisa dimakan, baiklah. Jamur mungkin hanyalah anggota lain dari kelompok makanan aneh. Aku harus berhati-hati sebelum menilai sesuatu dari penampilan. Berhati-hati agar tidak gosong karena jamur yang memanas, aku harus memotong. Ibu, alkohol mana yang terbaik untuk memasak? Sedikit tidak akan membuatnya terasa tambah enak, jadi aku mau sekitar setengah cangkir. Pertanyaan bagus, ini yang kamu inginkan.
Ibu mengisi sekitar setengah cangkir dengan alkohol, yang aku ambil dan tuangkan ke dalam panci dengan berdiri di atas sesuatu dan meregangkan tubuh sebanyak yang aku bisa. Aku meletakkan kembali tutup panci, dan setelah desisan cukup keras, aku mengangkatnya dari api dan membiarkannya. Sekarang kami hanya harus menunggu panas yang tersisa untuk melakukan tugasnya. Kamu sudah mengangkat pancinya. Ini sudah cukup panas untuk memasak sendiri dengan benar. Jika kau memasak daging dada terlalu lama, itu akan menjadi kering dan sulit untuk dimakan. Aku menghangatkan gnocchi dan saus pome yang terbuat dari sisa sup, mencampurkannya saat melakukannya, sementara Tuuli selesai membuat salad. Sama seperti terakhir kali, salad ditopingi dengan tenderloin. Sepertinya semua orang sangat menyukainya kemarin. Makan malam hari ini terlihat sangat mewah lagi, ya. 2 hari berturut-turut, kita benar-benar harus berterima kasih pada Al. Mempertimbangkan situasi keuangan kami, sangat jarang kami memiliki banyak makanan di atas meja. Burung itu sangat membantu. Aku pulang. Ada aroma lezat lagi hari ini. Ayah pulang dengan senyum lebar. Dia telah menantikan makan malam ini sejak kemarin. Dia membusungkan dada dan memberitahu kami tentang bagaimana dia membual tentang masakan kami di tempat kerja. Aku mendapat perasaan bahwa pada kenyataannya, dia telah membuat semua orang kesal karena overproud dan tidak tutup mulut tentang hal itu. Jika itu masalahnya, aku akan merasa sedikit canggung saat pergi ke gerbang. Waktunya makan. Wow, luar biasa. Rasanya lezat sekali, main. Mata Tuuli terbuka lebar karena menggigit daging burung kukus yang diiris. Ibu juga tersenyum setelah menggigit. Ini makanan sederhana, tapi daging dadanya lembut dan enak. Jamur juga membuatnya bertambah lebih lezat, ini benar-benar terasa enak. Apa karena alkoholnya bagus? Aku penasaran. Mungkin. Manisnya alkohol madu benar-benar meresap ke dalam daging. Saat aku mengatakan itu, ayah memucat, bangkit dari kursinya, dan berlari ke rak dengan botol minuman kerasnya. Dia menundukkan kepala sambil melihat dengan hampir menangis saat melihat toples kecil itu saat ini setengah kosong. Es stok rahasiaku. Maaf. Tetapi ayah, ketika aku meminta beberapa alkohol, ibu tersenyum lebar padaku dan mengatakan padaku bahwa ayah diam-diam membelinya tanpa memberitahunya, dan akan sia-sia jika kita semua tidak menikmatinya. Untuk sekali ini, aku benar-benar berhasil membaca sesuatu yang tersirat. Alkohol madu membuat makanan terasa enak, tetapi terasa manis jika dibandingkan dengan sake Jepang, jadi makanannya tidak terasa seperti makanan Jepang. Itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Aku merindukan makanan Jepang. Diberitahu segala hal tentang makanan di sini yang seharusnya menari dan berbahaya memang mengejutkanku, tetapi pada akhirnya, aku bisa memasak dengan resep yang sama seperti yang kulakukan di Jepang. Di masa depan, aku membuat gratin kentang, quiche dari adonan roti multigrain yang mengeras, dan sebagainya. Keluargaku suka semua itu, tetapi aku pribadi tidak puas. Aku kekurangan bumbu dan rempah-rempah bahkan untuk membuat makanan barat yang layak, jadi semuanya berakhir dengan rasa yang kurang lebih sama, setidaknya beri aku lada. Dan aku akan sangat senang jika kau memberiku bubuk kari. Perjuanganku memperbaiki pola makan masih jauh dari selesai.